Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelas Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Isani Mazelfi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai bisnis pangek pisang. Yang mana bisnis pangek pisang ini merupakan makanan dari khas Solok Selatan. Next. Anggota kelompoknya terdiri atas Afdal Ramadan, Salsabila Ananda Putri, Zahra Chatria Aulia, Zerlina Zaharani. Next. Profil bisnis pangek pisang. Pangek pisang merupakan sebuah bisnis kuliner yang mengkhususkan dalam menyajikan hidangan pisang kapok. Pangek pisang terbuat dari pisang yang direbus lama dengan santan dan pandan yang berkualitas tinggi dengan rasa yang lezat. Menu pada pangek pisang ini yaitu pisang pangek original, pisang pangek keju, pisang pangek coklat, pisang pangek ketan, pisang pangek es krim, dan pisang pangek spesial. Next. Berikut ini bagian yang dalam bisnis pangek pisang. Yang pertama yaitu bagian internal, yang mana di bagian internal ini terdiri atas manajemen. Tim manajemen internal terdiri dari pemilik bisnis, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer SDM. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan bisnis, pengelolaan dan pengembangan serta pemantauan kinerja bisnis. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja di outlet pisang pangek yang terdiri dari juru masak, pelayan, petugas kebersihan, staf administrasi. Mereka bertugas untuk menjalankan operasi di bisnis. Yang ketiga, tim keuangan. Bertugas untuk memastikan modal yang tersedia di bisnis untuk mencari investasi modal di bank. Yang kedua yaitu bagian eksternal, yang terdiri atas pemasok atau vendor, individu dan perusahaan atau petani pisang yang menyediakan bahan baku pisang pangek yaitu pisang kapok. Persediaan bahan baku sangat penting sehingga kami bekerja sama yang baik dengan pemasok untuk memastikan permintaan bahan baku stabil dan berkualitas. Yang kedua yaitu bank, lembaga keuangan yang menyediakan dana seperti modal. Yang ketiga pelanggan. Target utama kami semua kalangan yang biasanya dikonsumsi sebagai sarapan pagi. Pelanggan bisa memesan langsung kepada karyawan yang ada di toko atau juga bisa melalui sosial media. Dokumen yang digunakan untuk menjalankan bisnis pangek pisang sendiri yaitu yang pertama rencana bisnis, yang kedua rencana bisnis ini, dokumen ini merangkum visi, misi, tujuan, dan strategi untuk menjalankan bisnis pangek pisang. Yang kedua izin usaha. Dokumen ini terdiri dari instansi pemerintah. Izin ini dapat berupa izin usaha makanan, izin tempat usaha, dan izin dari BPOM. Yang ketiga, kontrak sewa. Dokumen ini berisi tentang surat perjanjian tempat sewa yaitu dengan pemilik. Selanjutnya dokumen daftar menu, dokumen shop bisnis, dokumen laporan keuangan, dokumen persediaan dan stok pembelian, dokumen pesanan dan faktur, dokumen kontrak kerja karyawan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya, Zerlina Zaharani. Baiklah, selanjutnya yaitu tahapan aktivitas pada siklus pendapatan. Yang pertama, permintaan pesanan, yaitu dengan menghubungi kami melalui WA atau Instagram, Shopee GoFood di @pangekpisang di nomor 0822 8763 3762 atau langsung datang ke lokasi Pasar Baru nomor 5, Jalan Dr. Muhammad Hatta. Yang kedua, penerimaan pesanan oleh customer, yaitu menerima jumlah pesanan dari pelanggan dan mencatat di dokumen pesanan pelanggan sebelum diproses. Yang ketiga, memeriksa ketersediaan, yaitu manajemen melihat jumlah stok produk pangek pisang yang tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jika terpenuhi, maka pesanan diterima. Jika tidak, pesanan langsung di-cancel. Yang keempat, mengkonfirmasi ulang pesanan kepada pelanggan, yaitu mengkonfirmasi jumlah pesanan yang dipesan pelanggan untuk menyetujui pesanan atau berapa jumlah fix atau yang pasti. Next. Selanjutnya, penyerahan faktur pembelian, yaitu kami mengirimkan faktur pembayaran kepada pelanggan. Selanjutnya, penerimaan pesanan.
yaitu pembayaran diterima dari pelanggan dengan menerima bukti pembayaran, contohnya dengan bukti transaksi melalui bank, m-banking, kris, dan lain-lain. Selanjutnya, proses pesanan pelanggan, yaitu karyawan bidang produksi memproses untuk membuat produk pangit pisang yang telah dipesan. Selanjutnya, pengepakan dan pengiriman barang kepada customer, yaitu produk di-packing oleh karyawan dan langsung dilakukan pengiriman. Selanjutnya, penerimaan barang oleh customer, yaitu dengan barang diterima oleh pelanggan. Dan terakhir, pesanan dan produk selesai. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian siklus pendapatan. Ancaman pertama, jika jumlah pesanan tidak lengkap atau tidak sesuai, dikendalikan dengan dilakukan konfirmasi ulang kepada pelanggan. Berapa jumlah pasti yang dipesan. Ancaman kedua, kehabisan stok pesanan. Dikendalikan dengan dilakukan pengecekan ulang di gudang setiap hari oleh manajemen produksi dan dicatat di buku persediaan barang. Yang ancaman yang ketiga, kegagalan untuk menagih pembayaran. Pengendaliannya dilakukan pembayaran di muka saat transaksi. Yang keempat, memilih produk bahan baku yang salah, pengendaliannya, pengecekan secara fisik bahan baku yang akan diteliti, dan melakukan perjanjian dikembalikan jika produk tidak bagus kepada supplier. Ancaman kelima, kekurangan modal. Dikendalikan dengan melakukan pembayaran, maksudnya melakukan peminjaman ke bank. Ancaman yang keenam, persaingan sesama bisnis yang sama. Pengendaliannya, mengkreasikan produk dari yang lain dan membuat kreasi yang baru. Banyak diminati oleh pelanggan dan menyesuaikan dengan tren food saat ini. Ancaman yang ketujuh, pencurian kas. Pengendaliannya dengan menggunakan berangkas kas yang safety atau kunci dan PIN saat membuka berangkas. Ancaman yang kedelapan, penipuan pembayaran online. Pengendaliannya dengan pengecekan ulang dan pemeriksaan saldo di rekening. Berikut flowchart siklus pendapatan. Selanjutnya, siklus pengeluaran yang akan dibacakan oleh rekan saya, Zahra. 1, 2, 3. Tahapan berikutnya adalah tahapan siklus pengeluaran. Yang pertama, permintaan pembelian bahan baku. Ancamannya yang pertama, pemesanan yang berlebihan atau tidak perlu. Pengendaliannya dengan memeriksa kebutuhan sebenarnya sebelum melakukan pemesanan. Yang kedua, kurangnya otorisasi pembelian atau kolusi dengan pemasok. Pengendaliannya dengan menerapkan prosedur yang jelas untuk persetujuan dan otorisasi pembelian. Yang kedua, penerimaan barang. Ancaman yang pertama, pemesanan yang berlebihan atau penerimaan barang yang tidak lengkap atau cacat. Pengendaliannya dengan memeriksa kecocokan pesanan dengan barang yang diterima dan melakukan pemeriksaan kualitas barang. Yang kedua, penyalahgunaan proses penerimaan barang oleh karyawan. Pengendaliannya dengan memisahkan tugas antara penerima dan persetujuan faktur. Next. Yang ketiga, penerimaan faktur. Ancaman yang pertama, faktur yang tidak akurat atau dibuat sengaja, pembayaran berganda atau manipulasi data faktur. Pengendaliannya dengan melakukan pemeriksaan dan membandingkan faktur dengan pemeriksaan barang, dan melakukan validasi faktur secara independen dan mengimplementasikan kebijakan pemeriksaan berganda. Yang keempat, pembayaran. Ancaman pertama, pembayaran yang tidak sah atau diotorisasi, manipulasi data pembayaran, atau penyalahgunaan dana bisnis. Pengendaliannya, yang pertama, menerapkan proses persetujuan pembayaran yang jelas. Yang kedua, menggunakan sistem pembayaran elektronik atau e-money, transfer antar bank, dan lain-lain agar aman. Yang ketiga, memisahkan tugas antara persetujuan pembayaran dan proses pengelolaan dana. Next. Berikut diagram konteks siklus pengeluaran. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, siklus produksi. Yang pertama, desain produk. Menentukan karakteristik produk pisang pangit yang diinginkan, seperti tekstur, rasa, aroma, dan penampilan. Yang kedua, mengembangkan resep atau formula yang tepat untuk mencapai rasa yang tepat. Merancang kemasan yang sesuai dan menarik untuk produk pangit pisang. Yang kedua, perencanaan penjadwalan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan bahan baku seperti pisang matang, santan, gula, dan rempah-rempah. Menentukan jumlah dan waktu pemesanan bahan baku, dan menyusun jadwal produksi yang efisien, termasuk estimasi waktu yang diperlukan untuk seluruh tahap produksi.
Yang ketiga, operasi produk, yaitu proses pisang menjadi pisang pange melalui tahapan seperti pemotongan, pembersihan, perebusan, atau pengukusan, penghalusan, dan penghancuran. Melakukan pengawetan atau pengemasan pisang pange dalam wadah atau yang sesuai. Memastikan standar produk sesuai dengan SOP. Yang keempat, pengemasan produk. Pisang pange dikemas dalam wadah atau kemasan yang sesuai untuk menjaga kebersihan dan keamanannya. Yang kedua, memastikan kualitas produk melalui pengawasan dan pengujian berkala agar layak konsumsi. Yang kelima, akuntansi biaya, yaitu untuk mengidentifikasi dan menghitung biaya-biaya yang terkait dengan produksi, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP, dan biaya kemasan. Yang kedua, menganalisis dan memantau biaya produksi untuk menentukan efisiensi dan profitabilitas. Yang kedua, menyusun laporan keuangan. Ancaman dalam produksi pange pisang dapat berasal dari beberapa faktor seperti kontaminasi mikroba. Pisang yang digunakan sebagai bahan baku dapat terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, jamur, atau virus. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk dan potensi risiko kesehatan bagi konsumen. Yang kedua, kerusakan fisik. Pisang yang rusak atau cacat sebelum diproses dapat menghasilkan produk yang akhirnya tidak berkualitas. Yang ketiga, perubahan kualitas. Pisang pange dapat mengalami perubahan kualitas selama proses produksi dan penyimpanan. Misalnya perubahan warna, tekstur, atau rasa yang tidak diinginkan. Untuk mengendalikan ancam-ancam tersebut, berikut beberapa langkah pengendalian kualitas yang dapat dilakukan. Yang pertama, seleksi bahan baku. Yang kedua, kebersihan sanitasi. Yang ketiga, pengawetan. Yang keempat, pengendalian suhu. Yang kelima, pemeriksaan kualitas. Berikut adalah diagram aliran data pada siklus produksi. Berikut dapat kita lihat flowchart pencatatan harga pokok produksi pada bisnis pange pisang, dimulai dari bagian order penjualan, bagian gudang, bagian kartu persediaan, bagian jurnal, hingga produk menjadi produk selesai. Yang ketiga, yang berikutnya itu perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan pange pisang untuk pada bulan Mei 2023. Kategorinya itu total bahan bakunya sebesar 1.245.000, total tenaga kerjanya 200.000, total overhead pabriknya sebesar 2.375.000. Jadi total harga pokok produksi pada bulan Mei 2023 untuk bisnis pange pisang sebesar 3.820.000. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian hasil diskusi kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.